Oke, kembali lagi bersama iBoss atau sistem iBoss ya. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang modul marketing dan sales. Jadi pada menu marketing dan sales ini terdapat dua menu utama, yaitu satu quotation, sales quotation, yaitu untuk membuat surat penawaran kepada customer atau calon customer. Yang kemudian ada sales order, yaitu untuk pencatatan hasil dari penawaran itu, kemudian ternyata customer menyetujuinya dan melakukan order kepada perusahaan. Jadi di sini kita pakainya contoh perusahaan yaitu PT iBoss Demo. Oke, kita untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sales quotation terlebih dahulu. Jadi untuk di menu sales quotation ini bisa kita lihat. Nah, di sini terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama yaitu ada filter seperti biasa untuk melakukan pencarian. Kemudian di sini ada tombol action untuk melakukan cetak. Kemudian di sini ada tombol tambah untuk melakukan penginputan baru. Kemudian nanti jika ada data yang sudah diinput, di sini juga akan ada beberapa fitur seperti edit dan hapus. Nah, untuk pertama kita akan melakukan tambah atau melakukan input pembuatan sales quotation terlebih dahulu. Oke, mohon maaf ya, jaringannya agak kurang stabil di sini. Oke, pada sales quotation kita akan input. Nah, di sini ada nomor, yaitu adalah nomor secara generate, nomor sistem. Kemudian di sini ada nomor referensi, bisa kita masukkan untuk nomor quotation-nya. Misalkan quotation 001. Kemudian ini tanggal kita menawarkannya, kemudian ini tanggal expired dari penawaran ini. Misalkan penawaran ini berlaku untuk 1 bulan ke depan. Nah, kemudian ini estimasi pengerjaan atau pengirimannya. Misalkan kita 2 bulan ke depannya. Nah, kemudian di sini kita pilih customernya. Lalu di sini ada campaigns-nya, dia berdasarkan referral atau dari iklan ya. Ini misalkan kita nggak usah isi. Kemudian di sini ada mata uangnya, kemudian determine, diskon, PPN dan ditawarkan oleh. Nah, di sini akan muncul nanti si pengguna sistem yang akan melakukan penawaran ini. Jadi ini bisa dipilih misalkan oleh admin. Kemudian di sini ada pilih sumber, yaitu pemilihan sumber untuk data barangnya. Ini bisa kita ambil dari master barang, kemudian pilih kategori barangnya. Di sini ada contoh satu. Atau bisa juga dengan menggunakan fitur tombol tambah di sini. Sama aja. Misalkan kita ambil botol plastik ukuran 1 liter ya. Kemudian warnanya misalkan kita pilih black. Kemudian quantity yang akan kita tawarkan misalkan 100 box, harga satuannya 200.000. Kemudian di sini jika ada diskon per persentase atau di sini diskon per nilai. Misalkan di sini persentase 10%, diskonnya 10%, maka di sini akan menghitung secara otomatis. Atau kita misalkan diskonnya per nilai, misalkan diskonnya 100.000. Nah, di sini juga akan terhitung secara otomatis. Kemudian di sini secara otomatis akan membaca referensinya ini, nomor yang ini ya. Atau bisa diganti-ganti juga. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau misalkan sudah selesai bisa kita simpan baru atau simpan edit. Kalau simpan ya artinya kita sudah selesai menginput dan kembali ke halaman utama. Kemudian kalau simpan baru, dia akan selesai input tapi tetap di halaman ini dengan inputan baru, formnya kosong. Kemudian di sini ada simpan edit. Jadi datanya sudah tersimpan tapi masih bisa dilakukan pengeditan. Kita lakukan simpan saja. Oke, ini sudah bisa disimpan. Nah, sini ada hasilnya. Nah, kemudian di sini juga ada tombol untuk salin. Jadi kalau misalkan kita akan melakukan penginputan ulang dengan customer yang sama, kemudian hanya mengganti beberapa isiannya saja, kita bisa lakukan tombol salin. Nah, kesini sudah disalin. Nah, tapi nomornya dia akan secara generate secara otomatis dan ini bisa kita edit. Misalkan di sini XO002-nya. Kemudian nah ini secara otomatis semuanya sudah terisi lengkap. Misalkan dia hanya berbeda warnanya,
kemudian kita bisa simpan. Nah, seperti itu. Nah, untuk di fitur tombol edit ini bisa kita proses order. Jadi misalkan penawaran ini disetujui oleh si calon customer tadi, ini bisa kita klik edit, kemudian di sini ada proses order. Jadi kalau misalkan ini diklik proses order, maka dia akan otomatis akan masuk ke sales order. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol lihat perubahan. Jadi kalau misalkan sudah pernah ada revisi, di sini misalnya kuantitinya atau harganya berubah, ya, nanti kan bisa dilihat histori perubahannya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk sales quotation. Nah, ini bisa kita cetak dulu ya, bisa kita cetak. Nah, tampilannya defaultnya seperti ini. Mungkin ini juga bisa di custom nanti untuk tampilannya. Oke, mungkin itu ya, cukup ya untuk pengenalan tentang sales quotation dan fitur-fitur yang ada di menu sales quotation ini. Nanti kita akan bahas tentang sales order di video selanjutnya. Terima kasih.